Eee, Halo teman-teman. Jadi di praktikum minggu kedua ini, kita sudah mulai belajar untuk membuat aplikasi sederhana dengan memanfaatkan beberapa menu yang ada di Power Apps ini. Di sini saya juga membuat beberapa menu. Jadi yang pertama itu ada menu yang terdiri dari beberapa item. Yang pertama itu ada label untuk judul menunya, lalu di button ada button OTP, saran, lalu ada buat button problem. Nah, gimana sih caranya kita itu untuk membuat label ini? Itu caranya dengan mengklik insert, lalu text label, maka dia akan muncul seperti ini. Di sini juga kita bisa edit font size, terus bisa edit warna fontnya dan backgroundnya juga. Lalu setelah itu di sini ada icon button yang kita dapatkan dari insert yang juga bagian dari button. Maka dia akan langsung muncul item button seperti ini. Di sini juga kita bisa ganti tulisan, terus ganti background dan font. Lalu yang kedua itu ada menu OTP. Di dalam menu OTP ini juga terdiri dari beberapa item lagi. Yang pertama itu ada email user, lalu yang kedua ada text input, yang ketiga ada font user, lalu yang keempat sama kayak yang di atas tadi, kita masukin text input lagi, terus ada notes, terus kita masukin text input lagi, lalu yang paling bawah itu ada submit. Di sini untuk labelnya itu masih sama, kita gunakan insert lalu text label. Setelah itu kita email user ini kita menggunakan insert lalu text label juga. Nah, kalau text input kita menggunakan yang ini, text input, begitupun font user dan notes. Jadi dari email user, font user, notes itu sama, ada text inputnya. Jadi selain menu utama dan menu OTP di aplikasi yang saya buat ini, di sini juga ada menu problem. Nah, di sini itu ada beberapa komponen. Ada ya itu kurang lebih sama seperti OTP, cuma bedanya di sini itu ada fitur untuk scan dan input foto. Lalu yang keempat ada menu saran. Nah, selanjutnya di sini tuh gimana sih cara kita untuk menjalankan aplikasi ini? Misalnya di bagian menu utama ini akan ada OTP, akan ada teks dan saran, juga button problem. Di sini kita akan membuat gimana caranya klik OTP dan dia akan langsung muncul ke menu OTP. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Di sini juga ada tombol kembali. Kita bakal coba di bagian button problem ini. Jadi caranya itu kita bisa masukin rumus saja. Rumusnya itu yang ini. Lalu navigate, terus masukin menunya, nama menu, terus pakai rumus yang ini. Oke, langsung kita coba. Navigate, kita coba, kita fit ya. Terus button, terus screen transition yang fade, terus kita nih udah bisa nih, coba ya kita jalanin button problem. Nah, di sebelah button problem salah menu problem. Oke, kita coba ya. Nah, dia langsung masuk ke sini ya. Terus gimana sih caranya kita bikin tombol back?
Cara membuat tombol back itu, misalkan di menu problem ini kita bisa insert aja, lalu ke icon, lalu pilih yang background. Nah, nanti itu dia akan muncul seperti ini. Lalu kita pasang rumus ini biar jalan gitu. Lalu di menu OTP ini kita bisa input aja. Sebelumnya itu kita hapus dulu biar kita bisa input teks ya. Oke, setelah ini kita harus masukin dulu rumus di tombol submit ini. Sebelumnya tombol submit ini dari insert lalu button ya. Ini. Oke, nah di submit ini biar pas kita pencet bisa ke proses kita harus masukin rumus ini. Ini rumusnya. Nah, maka seketika kita jalankan aplikasinya. Misal kita masukin ya email. Misal masukin email, nextnya berikan button, kita submit. Nah, setelah itu kita bakal coba bikin menu scan. Jadi ketika kita pencet scan, ini kita bisa men-scan sesuatu gitu ya untuk masuk ke data ini. Angka scan-nya itu barcode-nya. Jadi di sini kita copy aja dari menu OTP tampilannya. Terus ditambahin ada text input. Lalu di sini ada table juga text input. Terus di sini ada button untuk tombol scan-nya. Lalu di sini ada table input juga dan ada checkbox. Nah, gimana sih caranya kita bikin checkbox ini? Kalau misalkan kita coba jalanin, dia akan muncul kamera. Jadi itu caranya adalah kita bikin, coba di sampingnya, kita copy parts ke sini. Lalu ini ada ikonnya di sini, checkbox. Lalu gimana caranya buat mengajukan si icon kamera ini? Kita bisa ke insert, lalu pilih icon. Nah, di icon ini ada pilihan kamera. Oke, kita ke menu icon ini, lalu pilih yang icon kamera. Nah, begini kita tarik ke bawah. Nah, jadi cara kita untuk men-setting agar si kamera ini muncul, kalau optionnya itu di checklist itu caranya pertama kita off-in dulu, lalu kita pilih yang visible, lalu kita masukin rumusnya if. Oke, sebelumnya kita ganti dulu nama ini jadi check cam problem. Oke, ini kita ganti dulu namanya jadi check cam problem. Nah, kalau udah, ini nggak bisa sama ya. Jadi kita coba check cam problem kayak gini. Selain itu, kan jadi udah visible. Lalu kita masukin check cam problem yang ini, lalu titik, value. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang problem bagian option ini. Jadi ketika dia di checklist, dia bakal muncul icon kamera. Tapi jika tidak, dia bakal hilang. Jadi itu dia percobaan mengoperasikan aplikasi yang telah saya buat di praktikum kedua ini. Jadi untuk hasilnya ini kita bisa langsung save dan kita publish ke umum gitu. Jadi bisa diakses lewat handphone atau perangkat-perangkat lainnya. Nah, untuk tampilan yang di handphone itu nanti bakal jadi tampilan yang di smartphone atau jadinya seperti ini. Sebelumnya download aplikasinya dulu, aplikasi Power Apps pasti. Lalu kita buka. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik semua aplikasi, lalu ke aplikasi yang sudah kita publish dari device laptop. Jadi ini dia tampilannya.
ini kita buka yang terbaru karena tadi kan ada updatean. Jadi ini deh. Jadi ada OTP, kritik dan saran, button problem. Nah, kita buka satu-satu. Lalu kritik dan saran, button problem. Nah, di sini ada kurang lebih sama kayak OTP. Coba kita klik option ini, lalu klik kamera atau klik scan. Jadi dia bakal muncul seperti ini.